وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Adapun jawaban terhadap hadis ini bagaimana gitu? Kedua mazhab ini menjawab bahwasanya yang dimaksud dengan aqra di dalam kitabullah ini bukan hanya sekedar baik bacaannya. Karena dahulu ahli fikih itu di masa Nabi itu dinamakan qori gitu loh. Jadi qori itu adalah istilah bagi mereka yang memahami hukum-hukum di dalam kitabullah. Dia bukan hanya sekedar pandai bacaan tajwidnya saja, enggak. Nah, apa dalilnya ini gitu kan? Nah, di antara dalilnya di dalam Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya ketika Nabi SAW mengutus 70 orang sahabatnya dari kalangan Ansor untuk mengajarkan Islam ke wilayah Najd, Anas bin Malik mengatakan sekumpulan sahabat Nabi ini yang dari kalangan Ansor yuqalu lahum al-qurra. Mereka ini disebut al-qurra. Tapi ketika disebut al-qurra itu bagaimana disebutkan ciri-cirinya oleh Anas bin Malik, mereka itu kebiasaannya kalau malam yatadarasunal Qur'an. Tadarus Quran kalau di dalam budaya tradisi masyarakat kita hari ini baca Quran saja kan. Kalau mereka enggak. Tadarus Quran itu mempelajari Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya. Dari pengulangan tersebut mereka mentadabburi ayatnya hingga kemudian mereka mendapati makna yang mendalam. Sampai mereka faqih terhadap ayat yang mereka tadabburi itu di malam hari. Dan kebiasaan ini kemudian dilanjutkan diantaranya oleh tabi'in yang soleh, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi. Ayah beliau itu adalah kalangan dari Bani Quraisyah, yang mana sebelumnya Bani Quraisyah itu kan dari keturunan Bani Israel. Mereka dihukum, yang tidak masuk Islam dihukum karena pengkhianatannya, tetapi yang bersedia masuk Islam Rasulullah SAW berikan ampunan. Di antara yang Rasulullah berikan ampunan adalah ayahnya Imam Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi ini. Imam Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi menyampaikan bagaimana beliau itu punya kebiasaan mempelajari Al-Quran. Biasanya satu malam itu, kata beliau, saya lebih senang untuk mengulangi semisal idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu diulang dari habis Isya sampai subuh, satu surah itu aja. Jadi lebih banyak mengulang daripada menambah hafalan gitu. Dari pengulangan tersebut ayat Al-Quran itu menancap lebih kuat, dan kemudian maknanya itu nanti akan lebih didalami dengan lebih dalam. Nah, ini salah satu cirinya tadi yang disampaikan oleh Anas bin Malik tentang siapa mereka Al-Qurra itu. Malam dia tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kemudian keesokan harinya ngapain? Keesokan harinya mereka mengambil air, mengisi air untuk keperluan orang-orang di masjid, orang berwudu, orang minum. Itu pekerjaan mereka. Setelah itu mereka kemana? Yahtatibun, cari kayu bakar. Cari kayu bakar ngapain? Diambil kayu bakar tersebut dijual ke pasar. Buat apa dijual ke pasar? Untuk kehidupan mereka? Enggak. Tetapi hasil penjualan itu untuk memberi makan ahlus sufah. Ahlus sufah itu adalah muhajirin yang datang ke Madinah tapi belum punya rumah. Maka diberikan tempat tinggal di masjid. Dan mereka sejatinya adalah fuqara, orang-orang fakir, belum ada rumah, belum ada ini, dia datang meninggalkan harta bendanya dari Mekah sana sampai ke Madinah, menyelamatkan akidahnya dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Nah, kan nggak ada harta,
Nah, yang menolong siapa? Ya Ansor. Makanya disebut Ansor. Bentuk pertolongan mereka gimana? Cari kayu bakar, dijual. Dijual, hasil penjualan untuk memberikan mereka makan. Jadi kalau hari ini ada yang berjibaku jualan tapi hasilnya bukan untuk memperkaya diri sendiri tapi untuk kepentingan orang lain. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang Ansor itu lebih mengedepankan yang lain meskipun dirinya itu lebih membutuhkan. Ini adab apa? Oleh karena itu Rasulullah sangat mencintai orang-orang Ansor itu sampai demikian pengorbanan mereka. Ini hasil dari tadarus Qur'annya. Ini yang menunjukkan fikih mereka terhadap Al-Qur'an itu. Dan salah satu dari 70 sahabat Nabi yang dikirim itu, inilah nanti yang terjadi tragedi Bi'ru Ma'unah. Tragedi pembunuhan 70 sahabat Nabi di sumur Ma'unah, yang menjadikan Nabi melaknat mereka yang membunuh itu di dalam kunutnya. 5 waktu Nabi SAW kunut selama 1 bulan, isinya melaknat qabilah Riklin, Zakwan, wa Usayya, dan qabilah-qabilah yang terlibat dalam persekongkolan pembunuhan 70 sahabat Nabi yang diutus untuk mengajarkan Islam itu. Nah, jadi marah sekali Nabi pada saat itu, pada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ini dikader sama Nabi, sudah jadi, kemudian dikirim untuk berdakwah, belum sampai dakwahnya dibunuh. Gimana nggak sakit hati? Saya ya, misalnya saya didik, santri saya masih 2 aja, tapi ya Allah amanatkan 2 ya 2 gitu. Ternyata setelah dia punya kepandaian misalnya demikian, ketika mereka sudah pandai di sini, sudah hafal berapa ayat Al-Qur'an, sudah hafal beberapa hadis, sudah hafal matan-matan ulumul hadis gitu kan. Ternyata kemudian mereka tidak mau berdakwah. Kalau misalnya seperti itu, takut untuk berdakwah, takut untuk menyampaikan ilmu. Ya rasa dalam hati ini kok saya gagal mendidik. Kalau itu terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti itu. Mudah-mudahan mereka berdua nanti setelah selesai mau berdakwah gitu loh. Tapi kalau ketika tidak mau berdakwah kan rasa hati itu ya sia-sia selama ini mendidik. Itu gambaran seorang manusia secara tabiatnya. Tetapi pelajaran dari Bi'ru Ma'unah ini, Allah Subhanahu wa taala ternyata mencintai 70 sahabat ini. Kan dikasih tugas dakwah. Karena Allah udah cinta sama mereka, udahlah, kalian sudah memperlihatkan kesungguhan Anda untuk berdakwah, belum dakwah disampaikan, kasih surga duluan, meninggal dulu kamu. Nah, maka salah satu dari 70 ini pamannya Anas bin Malik namanya Haram bin Milhan. Beliau ketika ditusuk dari belakang, dalam riwayat Imam Bukhari itu beliau mengambil padahan darahnya itu hasil dari tusukan tombak yang menembus dari belakang ke dadanya itu ditadahi darahnya, kemudian darahnya diusapkan ke wajahnya sambil mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah, demi Allah aku sudah sukses, demi Allah aku sudah sukses. Yang nusuk bingung sukses di mana gitu. Ya saya ketika melihat riwayat ini juga bingung sebelum dipahamkan oleh guru saya Al-Ustadz Abdullah Zain hafizahullah. Beliau kemudian memahamkan kami kenapa kok dia bisa mengatakan sukses. Inilah pemahaman fikihnya Haram bin Milhan itu terhadap Al-Quran. Itu kalam Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surah At-Taubah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, innallaha ashtara minal mu'minin, Allah Subhanahu wa taala berniaga dengan orang-orang yang beriman. Allah ini ingin membeli gitu loh, ingin beli dari orang-orang beriman. Apa yang ingin dibeli sama Allah dari orang-orang beriman? Anfusahum wa amwalahum, jiwanya mau Allah beri, mau Allah beli, mau Allah ambil. Wa amwalahum, hartanya mau Allah ambil gitu loh. Jiwa dan hartanya mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Harganya apa yang ditawarkan oleh Allah? Bi anna lahumul jannah. Harganya dikasih surga. Kalau orang beriman diseru sama Allah, orang beriman, saya mau ngambil jiwa kamu, tebusannya surga, mau nggak? Maka Haram bin Milhan menjawab, iya mau. Dan di akhir ayat sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan apa? Wadzalika huwal fauzul azim. Itulah kesuksesan yang amat sangat besar. Kesuksesan yang amat sangat besar. Dari situ maka fahamnya atau fikihnya Haram bin Milhan, kesuksesan itu bukan ketika seseorang itu mendapatkan kedudukan di muka bumi ini, dia mendapatkan kedudukan jabatan tinggi, kemudian dia mendapatkan anugerah harta yang luas, kemudahan harta. Bukan itu sukses. Tapi sukses itu manakala seseorang bisa berkorban di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, ini dulu yang pernah disampaikan oleh kiai kami, Kiai Imam Zarkashi, pendiri pondok kami yang dahulu. Saya belum berkesempatan untuk mendapati beliau, tetapi nasihatnya itu selalu disampaikan oleh guru-guru kami yang lebih senior dari kami. Kata Kiai Imam Zarkashi kepada kami santri-santrinya, orang besar bagi saya itu bukan yang jadi pimpinan partai politik, yang jadi pengusaha kaya, bukan itu orang besar. Orang besar itu bukan yang jadi presiden, orang besar itu bukan yang jadi pimpinan sana, pimpinan sini, bukan itu. Tapi orang besar itu bagi saya adalah yang dia mau pulang kampung setelah ini ngajarin anak-anak ngaji di desanya, ngajarin anak-anak ngaji di kampungnya. Maka nasihat ini dahulu saya belum tahu dalilnya. Setelah membaca riwayat Haram bin Milhan, ini dalilnya. Disampaikan oleh kiai kami, ini dalilnya, ini sunnahnya. Bahwasanya kesuksesan itu bukan perkara ketika seseorang itu dipandang wah di dunia ini, tetapi seberapa besar dia mau berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, disitulah orang besar, disitulah orang yang sudah sukses. Nah, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita baru sampai pada Aqra ini saja. Singkatnya tadi, Aqra ini maknanya ini di masa Nabi SAW tidak hanya sekedar ahli qiraat, tetapi dia juga mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalam kitabullah. Kalau begitu Aqra itu sudah faqih gitu. Yang paling faqih, paling mengetahui hukum di dalam kitabullah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkenaan dengan hadis ini, karena ada banyak kandungan pelajaran baik fikih maupun adab di hadis ini. Saya kira tidak cukup hanya dengan satu majelis saja untuk membahas kandungan yang ada di dalam hadis yang mulia ini. Kita cukupkan pada malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.